Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Al-ayah, shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas. Wasahyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nar. Al-hadis, shadaqallahul azim. Yang saya hormati orang tua kami selaku penasihat Mushola Taqwa, Bapak Imam Mustafa dan beserta Bapak Ustadz Endang. Yang kami hormati Ketua RW 08 Sohibul Wilayah di Blok G, Bapak Syamsidar Muharram. Yang kami hormati para Ustadz di lingkungan Blok G. Yang kami hormati sekaligus kami nantikan amplopnya Ketua Panitia RT 05. Yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim beserta jajarannya, kita doakan mudah-mudahan para panitia beserta jajarannya, para asatid, para pemerintah di lingkungan Blok G, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya, dan Allah tambahkan keberkahan, diberkahkan hidupnya, diberkahkan rizkinya, diberkahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Puji, di dia lebarana malu. Udah buat pasan dia aja lah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita semua masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, tentunya dengan nikmat yang tiada tara, yaitu nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang ada hadir di sini, mudah-mudahan keimanan kita sampai wafat kita bawa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa dilimpah curahkan ke Habibina alam, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, di cuaca yang sangat adem dan gelap ini kita semua berkumpul atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada gerak Gusti Allah, kita gak mungkin kesini. Mendingan tidur di rumah, nonton sinetron. Atau nonton apa Pak Puji? Nonton BRI Liga nyahoan BRI Liga 1. Tapi dengan keyakinan kita, di malam hari ini ada acara santunan anak yatim piatu, yang mana anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita santuni, berarti kita di sini mengharapkan ridho dari Ilahi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukurlah orang-orang yang malam hari ini bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngaji dulu bentar. Bentar Pak Puji saya bebek nih. Bebek. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lama khalaqallahu taala al-ardh. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, maka ini bumi wataharrokat, goyang. Goyang. Bukan goyang janda Pak Puji.
goyang. Bumi begitu Allah ciptakan para hadirin, ini bumi goyang. Supaya ini bumi gak goyang, kalau kita pergi gak goyang, supaya kita duduk gak goyang, supaya kita berdiri gak goyang. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-jibal, gunung. Allah menciptakan gunung. Setelah Allah menciptakan gunung, maka ini bumi tetap seperti ini, gak goyang lagi karena ada gunung. Maka gunung yang ada di seluruh dunia ini menjadi paku bumi supaya bumi tidak goyang. Maka ketika ada gunung sudah meletus, ini hati-hati, bumi akan hancur sebentar lagi. Allah subhanahu wa ta'ala di awal penciptaannya pun sudah menciptakan gunung dengan tujuan supaya ini bumi diam. Satu. Setelah Allah menciptakan gunung yang begitu hebat dan kokoh sehingga bumi menjadi diam, fata'ajabal malaikat. Malaikat kagum, Pak. Malaikat kagum, Bu. Ya Rabb, hebat sekali ciptaanmu, gagah sekali ciptaanmu, kokoh sekali ciptaanmu. Gunung bisa membuat bumi yang begitu luas ini bisa diam. Fata'ajabal malaikah. Berarti ini gunung makhluk Allah yang sangat kuat. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabb, hal min hulkika asyaddu minal jibal. Ya Allah, adakah makhlukmu yang lebih hebat, yang lebih kokoh daripada gunung? Ada nggak kira-kira makhluk yang lebih hebat daripada gunung? Kata Allah, na'am malaikat, ada. Ada, kata malaikat, berarti lebih hebat daripada gunung. Ya, apa itu? Al-hadid, besi, Pak. Coba Gunung Krakatau, Gunung Galunggung Tasikmalaya, Gunung Guntur Garut, perlahan kita cangkul. Kalau sekarang pakai beko, pakai doser, habis nggak itu gunung? Habis kan? Habis. Berarti ini al-hadid, ini besi, itu lebih hebat daripada gunung. Gunung bisa kalah dengan besi. Wih, malaikat kagum lagi. Ya Rob, apakah ada makhlukmu yang lebih hebat daripada besi? Kata Allah, ada malaikat. Masih ada ya Allah? Ada. Apa Pak? Kira-kira yang bisa menghancurkan besi? Apa? Anar, api. Begitu kita lihat tukang golok Ciomas, itu kan golok itu bisa jadi tajam itu karena ada api. Selesai, terus jadi hebat. Oh, kata malaikat, berarti ini api lebih hebat daripada besi. Wih, api ternyata. Maka malaikat bertanya lagi, ya Rob, hal min hulkika asyadu minan nar. Apakah ada makhlukmu yang lebih hebat daripada api? Ada enggak? Naam, ada, kata Allah. Apa kira-kira, Bu? Duit? Ada, kata Allah. Apa itu? Al-ma'u, yaitu air. Api begitu gede, si jago merah melalap ketika datang pemadam kebakaran, langsung padam. Api yang begitu besar ketika sudah ketemu dengan air, otomatis secara logika pun sudah kita baca, pasti api kalah. Berarti air itu lebih hebat daripada api. Wih, mantap, kata malaikat. Lalu malaikat terus bertanya kepada Allah, ya Rob, hal min hulkika asyadu minal mal. Apakah ada makhlukmu yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada air? Ada enggak? Ada enggak? Kata Allah, na'am malaikat. Oh, masih ada ya Allah. Ada. Apa? Ar-rih, angin, Pak.
Angin nih, angin sepoi-sepoi ini. Anginnya ada tapi bentuknya nggak kelihatan. Hebat kan? Ya. Angin ini kan bisa mengademkan. Ibu-ibu lagi duduk di situ, ada angin, pes, langsung teriak, bau gitu kan? Itu kan angin menghancurkan. Berarti angin lebih hebat daripada air. Lihat secara logika lah, air laut Pak. Ombak setiap hari berhembus, terus itu gerakan apa? Gerakan angin. Angin puting beliung, angin topan bisa meluluh lantahkan seluruh penduduk bumi. Andai kata Allah mampu, andai kata Allah bisa. Ternyata ini angin mengalahkan segala makhluk, mulai dari gunung, mulai dari hadid, mulai dari nar, mulai dari ma, termasuk ini angin bisa mengalahkan makhluk yang lain. Tentunya malaikat masih penasaran Pak. Ya Rob, apakah ada makhluk Gusti, apakah ada makhlukmu yang lebih hebat daripada angin? Kata Allah, naam malaikat, masih ada, kata malaikat Pak. Apa kira-kira Pak? Bu, apa kira-kira yang bisa mengalahkan angin? Ada. Kata Allah, ya malaikat, ada makhlukku yang lebih hebat daripada angin, yang lebih hebat daripada air, yang lebih hebat daripada api, yang lebih hebat daripada gunung, yaitu Ibnu Adam yatasaddaqu bisadaqatin. Anak Adam yang suka bersedekah itu lebih hebat daripada makhluk yang tadi. Allahu Karim. Nah, orang yang bersedekah Bu, orang yang bersedekah di jalan Allah Pak, itu lebih hebat daripada makhluk-makhluk yang tadi. Yang tadi mah gunung itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan orang yang bersedekah. Nah, makanya di sini kan judulnya berbagi berkah rezeki melimpah. Nah, ini orang yang selalu bersedekah rezekinya melimpah itu lebih hebat daripada makhluk-makhluk yang tadi. Alhamdulillah. Makanya malam hari ini diadakan santunan itu supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa lebih hebat daripada makhluk-makhluk yang tadi, diantaranya gunung Bu. Makanya kalau mau hebat itu bukan jagoan preman yang ada di pasar, tapi orang yang selalu bersedekah istiqomah, terutama bersedekah kepada anak yatim. Itu luar biasa. Ana wa kafilul yatim, kata Kanjeng Nabi, aku beserta orang yang menyantuni anak yatim fil jannati, di surga, seperti dua jari ini. Deket kan? Deket. Nah, makanya orang yang bersedekah insya Allah rezekinya melimpah. Rezekinya melimpah karena lebih hebat daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah, bicara tentang sedekah, ini kan sudah jelas bahwa bersedekah itu gak mesti dengan harta. Betul, gak mesti dengan harta, dengan duit. Ketika ibu tadi diajak oleh Ibu Nur untuk mengadakan acara jauh-jauh hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan sudah direncanakan. Ibu-ibu, ayo kita laksanakan santunan anak yatim, ayo kita adakan acara santunan anak yatim, ayo kita laksanakan. Walaupun tidak ngasih, tetap ibu berpartisipasi berjalannya acara ini dengan lancar, itu pun sudah termasuk sodako. Kalau diajak, Bu ayo gerak untuk melaksanakan acara yatim, nah, diem aja, diem. Ketika ditanya oleh PRT, ibu-ibu ayo gerak, 17 Agustusan ada dangdutan, siap. Siapnya semangat, dangdutan Pak Puji. Allahu Karim. Ternyata nilai keimanan kita jauh lebih kalah dengan urusan seperti itu. Padahal pahalanya menjadi lebih besar ketika kita bersedekah di jalan Allah, terutama dalam hal santunan anak yatim. Makanya jangan pelit untuk bersedekah. Ibu bapak pernah dengar nggak ada seorang pengusaha sukses pengusahanya, lalu bangkrut? Banyak kan? Pengusaha banyak sukses, terus lama-lama bangkrut. Ditanya kenapa bangkrut? Usahanya lagi kacau, pandemi COVID-19, bangkrut. Wajar itu kan secara logika. Tapi kalau orang yang bersedekah ditanya, ibu bapak kenapa bapak usaha bangkrut? Aduh, suka istiqomah nyantunin anak yatim sama sedekah ke musola, makanya usaha saya jadi bangkrut gara-gara sedekah. Pernah nggak dengar? Nggak pernah dengar kan? Ada orang pengusaha karyawan bangkrut di PHK gara-gara banyak sedekah. Nggak ada kan?
nggak ada. Tapi sebaliknya, ibu, bapak, kenapa usahanya bangkrut? Si itu mah pelit ke yatim, nggak pernah sedekah, makanya bangkrut. Ada nggak? Banyak itu mah. Kebanyakan seperti itu. Jadi sedekah, bersedekah terhadap jalan Allah tidak akan membangkrutkan usaha, tidak akan membinasakan rumah tangga. Yakin. Sedekah. Dulu di zaman Kanjeng Nabi Isa, di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu an, datang seseorang, jaa rajulun ila Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karamallahu wajhah. Datang kepada Sayyidina Ali, Bu. Ya Amirul Mukminin, ya, saya datang ke sini untuk satu, bersilaturahmi. Terus yang kedua, saya mau curhat. Curhat apa? Tapi sebelum saya curhat, saya minum dulu ya. Yuk silakan minum. Pokari lagi minumannya. Wih, mantep. Tenang. Belas diri Pak Puji. Jadinya mah. Mantap. Biasa di pengajian subuh teh manis ini pokari kan, mantep. Makanya tiap malam kayak gini. Nanti saya kumpulin pokarinya, saya jual Pak Puji. Datang kepada Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, apa masalahmu wahai rajul? Apa masalahmu wahai laki-laki? Kata laki-laki tersebut, ya Amirul Mukminin, saya itu pengusaha, saya itu pedagang. Lalu selama saya usaha belum pernah saya menjadi kaya, miskin padahal usaha lagi jalan. Wah, kata Sayyidina Ali, repot urusannya. Secara logika kan gak mungkin, Pak. Ada orang pengusaha tapi miskin, tapi ada orang yang tidur tapi kaya. Gak masuk akal kan? Nah, ini termasuk tamu yang datang kepada Sayyidina Ali bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa saya ketika usaha gak pernah kaya, miskin terus? Kata Sayyidina Ali, mungkin kamu ketika mandi itu selalu ngomong di kamar mandi. Bosono. Iklan. Bosono. Nggak ada di rumah, nggak ada. Ntar minta ke panitia ya. Oke, tos. Panitia tuh pesan satu. Nah, kata Sayyidina Ali, wahai rajul, mungkin bisa jadi usahamu gak maju, kamu miskin terus, mungkin kamu lagi mandi suka bernyanyi. Kata itu laki-laki, gak pernah wahai Amirul Mukminin, saya kalau mandi itu gak pernah bersiul, gak pernah ngobrol, gak pernah nyanyi di kamar mandi. Mungkin, kata Sayyidina Ali, kamu kalau berjalan di depan orang tuamu, kamu selalu duluan. Tuh, didengerin. Terima kasih panitia, semoga panjang umur tambah istri. Nah, kata Sayyidina Ali, mungkin ketika kamu berjalan dengan orang tuamu, kamu selalu paling duluan. Mungkin itu menjadi penyebab rizkimu terhalang. Kata itu laki-laki, Pak, perasaan selama ini saya nggak pernah, saya selalu ada baik kepada orang tua. Saya selalu di belakang, ketika orang tua di depan, saya nggak pernah untuk melewati orang tua ketika berjalan. Oh, berarti bukan itu, kata Sayyidina Ali. Mungkin ketika kamu di rumah, sampah yang ada di rumah setiap malam itu nggak pernah kamu buang, jadi si sampahnya menginap di rumah. Nah, itu kan menjadi penyebab menjadi fakir, Pak. Ketika sampah kita ditaruh di dalam rumah gak pernah dibuang, bahkan nginep 2 hari 3 hari, itu menjadi yurisul fakro, mewaris kepada kefakiran. Kata itu laki-laki, gak pernah. Atau kata Sayyidina Ali, kamu mungkin pernah nyapu setiap malam di rumahmu. Nah, ibu-ibu hati-hati, ketika nyapu malam itu hati-hati, yurisul fakro, itu mewaris kefakiran. Kata itu laki-laki, wahai Amirul Mukminin, saya nggak pernah nyapu itu setiap malam, bahkan kalau ada sampah di rumah biarin aja lah,
Jika pernah sapuin, yang penting nunggu besok. Oh, berarti bukan itu. Terus kata Sayyidina Ali, mungkin ketika kamu akan tidur, kamu gak pernah wudu. Nah, ini hampir 80%. 80%. Selama ini kamu mau tidur wudu gak? Kadang-kadang, iya. Kadang enggak, kadang iya. Oh, berarti bukan. Aman, masih aman. Berarti dia masih selalu, walaupun gak istiqomah, ketika akan tidur selalu wudu. Jadi kan kalau kita mau tidur Pak, itu kan sunat untuk wudu. Kalau kita nggak wudu mau tidur, itu yurisul pakro, mewaris kepakiran. Nah kata Sayyidina Ali, mungkin yang terakhir nih, pasti ini. Apa itu Amirul Mukminin? Mungkin kali setiap kamu sholat, setiap hari kamu nggak pernah mendoakan kedua orang tuamu. Nah kalau ini saya merasa Sayyidina Ali, oh ternyata Pak, kata laki-laki itu benar. Setiap kali saya sholat, setiap kali setelah selesai melaksanakan sholat, saya gak pernah mendoakan orang tua. Nah maka ketika ini rezeki akan seret, susah. Berarti ketika kita setelah melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat sunat, maka kita untuk orang tua kita kirim doa. Orang tua sudah wafat, kirim doa. Orang tua masih ada pun kirim doa. Ini menjadi penarik rezeki buat kita. Itu selalu mendoakan kepada orang tua. Nah ketika anak yatim, orang tuanya sudah tidak ada, tetap doakan orang tua. Tetap doakan orang tua, karena orang tua di sana selalu mengharapkan doanya seorang anak menjadi waladun solih, anak yang soleh. Inilah ketika anak yatim selalu mendoakan orang tua, maka insya Allah rizki anak yatim tersebut akan mengalir deras layaknya seperti air di kolam ataupun air di sungai, selalu gak akan pernah mengering. Inilah doa terhadap orang tua, luar biasa. Jangan jauh-jauh kita ke Gunung Karang, jauh-jauh kita ke Gunung Kemukus mencari sebuah kekayaan. Cukup setiap pada sholat kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Nah ini menjadi penarik rezeki hadirin, menjadi penarik rezeki buat kita semua. Yang usaha maju, yang karyawan maju, semuanya maju karena keberkahan mendoakan orang tua. Allahu karim. Makanya suka doain orang tua pada sholat minimal sekali minimal. Itu sudah menjadi penarik rezeki. Nah ketika sudah punya rezeki, nah ini kan bapak-bapak ibu-ibu, yang dimaksud rezeki itu kan bukan materi, betul? Rezeki itu Pak, rezeki itu Bu, bukan berupa duit. Kalau kita bongkar menurut ilmu alat, itu rizki itu berasal dari kata rozaku yarzuku rizkon, artinya kekayaan, terus ketentraman, terus keberkahan, terus anugerah. Nah itu pun rizki. Nah jadi kita mah mandang rizki itu duit ya duit lain. Ibu diberikan kesehatan, itu berupa rizki. Bapak dikuatkan, itu pun rizki. Ibu selamat dari bahaya, itu pun rizki. Keluarga sakinah mawadah warohmah, itu pun rizki. Nah yang dimaksud rizki di sini itu bisa ngerokok, kayak Pak RT Ngadiman, mantep, rizki Pak, rizki. Suami ibu nggak nyandung, itu pun rizki. Bapak pujana nyandung, itu pun musibah. Musibah, nggak bisa adil, payah. Maunya ke janda nenek aja nggak level yang perawannya. Kali-kali nyandung itu ke perawan, bukan lagi ke nenek-nenek. Ampun lah. Atau susu kadaluarsa disedot atau mampus Pak Puji. Allahu karim. Nah inilah rizki itu seperti itu. Nah kehebatan rizki inilah yang mendorong kita untuk bisa bersedekah. Nah dengan harta silahkan kita pergunakan rizki tersebut. Nah perlu kita pahami, ada yang disebut rizki, ada yang disebut hak milik. Nah ini bisa bedakan. Rizki yang akan dihisap itu adalah rizki yang sudah masuk ke dalam tenggorokan, itu adalah rizki kita.
Rizki kita yang sudah diatur oleh Allah gak akan ketukar. Contoh kecil Pak, itu ada makanan di depan kan, ada makanan di depan kan, di sini memang ada tuh. Nah itu makanan itu sudah dari azali dulu sudah dikasih nama hakikatnya, jadi nggak akan tertukar. Itu jeruk buat Pak RT Ngadiman, tulisannya tetap Pak RT makan, berarti ya sudah selesai. Walaupun di depan di sini ada Pokari, tapi nggak di sananya Pokari ini bukan tulisan buat Pak RT, nggak akan dapat karena nggak dikasih. Nah di sini kita bedakan Pak, ini kita pahami, kita ngaji bentar, ngaji tauhid biar paham. Ada hak milik, ada rezeki. Nih hak milik dan rezeki. Hak milik ini tergantung kita. Hak milik kita mau ke surga kan? Ya. Hak milik kita mau ke neraka kan? Ya. Nah, dua hak milik. Tapi rizki yang sudah tertelan ke sini, ini halaluha hisabun haramuha adabun. Yang sudah tertelan itu disebut dengan rizki. Beda dengan hak milik. Hak milik saya contohkan gini. Ada yang bawa rokok, ini biar paham. Rokok. Bawa rokok atuh. Rokok ih. Rokok. Jadi sana Bapak Pandu, rokok bawa sini punya saya. Apa je kadio tadi ngabobok di MC. Nah, Pak Dadang, tenang. Pak Dadang nih. Nih, sini dia Pak Dadang. Biar paham nih. Biar paham sini. Biar paham sini. Tenang. Bawa rokoknya 1 apa 2? Hah? 1 apa 2 rokoknya? 1 apa 2 bawa rokoknya? 2 tuh. Dari belakang ya. Nah, lihat nih. Ini rokok. Ini kita bicara hak milik. Ini rokok punya siapa? Pak Dadang. Berarti hak milik Pak Dadang, ya kan? Hak milik Pak Dadang, ya terserah Pak Dadang. Mau dikasih ke saya semuanya, alhamdulillah berarti milik saya. Berarti Pak Dadang mendapatkan pahala kan, daripada di sini kan merokok, merenggut kebahagiaan satu persatu. Mending kasih ke saya Pak Dadang. Kan jadi amal kan? Itu hak milik. Nah, hak milik ini, hak milik Pak Dadang terserah. Mau Pak Dadang kasih ke saya, mau Pak Dadang buang, mau Pak Dadang berikan, atau Pak Dadang mau dirokok semua sampai ngebul, silakan. Itu hak milik pada Pak Dadang. Nah, ketika Pak Dadang naruh rokok di sini, lah dari sana tadi, ini hak milik siapa? Pak Dadang. Saya ngambil 1. Tuh, saya ngambil 1. Saya isap. Isap. Kopi Allah. Nah, saya hisap. Yang saya sudah hisap ini rezeki siapa? Rezeki saya dong. Hak milik Pak Dadang. Nah, dari hak milik ini Pak Dadang mendapatkan pahala. Surga apa neraka? Surga. Tah gitu. Paham nggak? Nah, itu hak milik. Apalagi kalau surganya pengen lebih gede, Pak Dadang kasihnya jangan separuh, sebungkus. Nah, ini yaudah Pak Dadang, terima kasih. Nih. Sabungkus atau sabatang. Coba iya picen, punten picen. Ya tenang. Nah itu kan dari hak milik Pak kan. Jadi rizki saya ada di Pak Dadang. Nah yang Pak Dadang pegang hak milik belum tentu itu hak milik, itu rezeki Pak Dadang. Bisa saja tadi saya ambil semuanya berarti jadi milik saya. Saya rokok jadi rezeki saya. Pak Dadang yang punya hak milik nggak bisa ngerokok karena sudah habis, berarti Pak Dadang nggak ada rezeki di rokok itu karena hak miliknya sudah dikasih ke saya. Nah maka Pak Dadang di sini disebut ahli sodakoh. Amin. Paham? Nah kita terapkan sehari-hari. Nah ketika kita diberikan hak milik oleh Allah berupa harta kita mau dikemanakan dan ditasorupkan. Kalau mau sodakoh berarti surga, kalau nggak mau sodakoh berarti neraka. Itu tergantung hak milik kita. Itu tergantung hak milik kita. Ya Allah ya Rabbi ya Karimnya. Makanya dengan sodakoh ini bisa menjerumuskan orang masuk surga. Tiada ada pahala yang sangat ampuh, tidak ada pahala yang lebih hebat kecuali dengan sodakoh. Nah malam hari ini momentum yang luar biasa. Jangan sampai nanti sodakoh di akhir zaman Pak, di akhir zaman itu nggak ada amal sodakoh, nggak ada. Nanti ini terjadi di zaman di zaman Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di akhir zaman nanti seluruh manusia pada saat itu
seluruhnya adalah makmur loh Jinawi. Pertumbuhan perekonomian lancar, pabrik nggak ada yang bangkrut, usaha maju semua, semuanya kaya Pak. Nanti di akhir zaman bakal terjadi ini di umat Nabi Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi Isa turun ke bumi untuk menghempaskan Dajjal, maka setelah itu kehidupan manusia nggak ada yang miskin, semuanya kaya raya. Pengusaha sukses, karyawan maju, semuanya maju. Masjid, musola, megah, pengisinya hanya 2 orang, 10 sama tiang masjid. Nanti akhir zaman seperti itu. Bisa kita lihat sekarang, begitu megahnya masjid, begitu megahnya musola, ini sudah mendekat di akhir zaman. Ketika Kanjeng Nabi Isa alaihissalatu wassalam nanti turun ke bumi untuk menghancurkan Dajjal, melawan Dajjal, maka seluruh manusia itu dalam keadaan subur makmur, tidak ada yang miskin. Di situ yang berlaku amal sholat, ya, amal baca Quran, ya, amal zakat, amal puasa, ya. Tapi nggak ada di situ amal sodakoh, nggak ada amal sodakoh. Lah, kenapa nggak ada amal sodakoh para hadirin? Karena di saat itu nggak ada orang yang mau menerima sodakoh. Betul. Kenapa? Karena semuanya kaya. Nih, tadi kan kehebatan sodakoh itu lebih hebat daripada gunung dan lain sebagainya. Nah, pengen mendapatkan pahala itu, yang mana satu sodakoh dibayar dengan 10 kali lipat, maka nanti di akhir zaman amal ini nggak berlaku. Bapak pengen sodakoh dibawa ke barat, ke masyrik, nggak ada yang mau menerima sodakoh walaupun 1 miliar. Dibawa ke timur, Bapak bawa 1 miliar untuk bersedekah, nggak ada yang menerima. Dibawa ke utara, Bapak bawa 1 miliar, nggak ada yang menerima. Dibawa ke selatan, sama, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena orang pada saat itu adalah orangnya sudah kaya-kaya, ngapain minta sodakoh? Nah ini kan ngeri. Sodakoh dibawa kemana-mana, nggak ada yang menerima. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah sekarang mah ada yang minta 1000 aja, kita langsung tutup pintu, bener. Orangnya nggak ada, ya dia yang ngomong sendiri, orangnya nggak ada kan. Kelakuan Pak Puji ya teman. Nah, di akhir zaman seperti itu hadirin. Di akhir zaman, ketika sodakoh, amal sodakoh nggak bisa dijadikan amal, maka pada saat itu orang-orang sudah menjadi kaya. Nah maka di situ nanti ibu nggak akan ada orang yang nyandung di situ. Setuju nggak Bu? Setuju nggak? Setuju. Kenapa setuju? Karena buat apa nyandung? Harta udah banyak, terus mobil banyak. Ngapain punya suami sih? Suami juga paling ya 5 menit kelar. Ngapain sih? Nah nanti di akhir zaman, nah makanya bapak-bapak, mumpung kita belum ke akhir zaman itu, nah sekarang masih ada berlaku nyandung, silakan nyandung. Silakan, nanti mah nggak ada yang mau dicandung, janda banyak tapi nggak mau kawin. Nah ini di akhir zaman nanti seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah termasuk tadi Pak Puji nyandung, dia juga nggak berani. Cemen di belakang aja, woi nyandung. Di depan istrinya, nyuci piring di rumahnya. Payah. Allahu Karim. Di panggung aja hebat, di panggung. Wih, saudara-saudara, gan rumahnya nyuci baju. Allahu Karim. Nah, inilah amal sodako hadirin. Ketika di akhir zaman tidak ada menerima amal sodako dan tidak ada pahala untuk bersedekah, tidak ada orang yang lebih hebat daripada guru di akhir zaman. Mumpung saat ini sodako masih banyak yang orang mau, sodako masih banyak menerima, amal kita masih ada dalam hal sodako. Ini sodako luar biasa. Sodakoh luar biasa pahalanya. Nanti kan di akhir di mahsyar Bu. Itu nanti akan ada liwa'us sodakoh, bendera sodakoh di mahsyar. Nah di mahsyar disebut dengan liwa'us sodakoh ini dipanggil oleh malaikat, wahai golongan-golongan orang yang dulu pernah bersedekah, berbaris. Saya paling depan Pak. Wih mantep kan? Paling depan saya, sedekah mah enggak, ngomong doang. Paling depan sama malaikat, saya paling depan. Berbaris ahli sedekah. Datang Pak Puji, pelongo. Ditanya sama saya, Pak Puji mau kemana?
Bingung saya. Ini mah rombongan sodako. Kan Pak Puji mah dulu nggak pernah sodako. Bingung Pak Puji, pelangap-pelongo. Ngeriung di mana ya ngeriung ya? Weh, ngeriung di masar emang ada yang hajat. Nggak ada yang hajat, salah alam. Salah alam. Nah nanti di akhirat hadirin ada liwa sodako, bendera sodako, ahli sodako di situ akan berbaris, yang mana di atasnya Allah payungi dengan naungan aras, yang mana pada saat itu matahari 7 tumbak di atas kepala kita, panas luar biasa, tapi ahli sodako Allah berikan perlindungan melalui naungan aras. Nah inilah sodako. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Makanya kita malam hari ini mumpung ada yang mau menerima sodako, yaitu anak yatim, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik supaya anak yatim di lingkungan kita itu bahagia. Allahu Karim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia terakhir nih. Karena istri saya masih muda, jadi kalau jangan malam-malam kasihan lah ya. Kasihan. Nanti di akhir perjalanan kita menuju surga, amin gitu, menuju surga itu ada 4 golongan yang mana 4 golongan ini pengen pertamanya masuk surga. 4 golongan nih. Jadi berebut orang ini pengen masuk surga. Yang pertama al-alim alladzi amala bi ilmihi. Orang alim yang mengamalkan ilmunya, sudah masuk sudah ada di depan pintu surga. Satu tuh. Yang kedua al-hajju alladzi haja alladzi haja, yang amalnya itu goerol pasad, enggak ada yang rusak. Ahli haji, Pak. Setiap tahun selalu menunaikan ibadah haji, sudah ada di depan pintu surga. 2 golongan. Golongan yang ketiga yaitu orang yang dermawan, yang mana ketika di dunia ia selalu bersedekah, sudah ada di pintu surga. 3 golongan tuh, ya kan? Nah yang keempat, yang terakhir yaitu golongan yang keempat yaitu golongan mati syahid. Golongan mati syahid, orang yang pikot lil mu'rikah, orang yang berjuang di medan laga. 4 golongan. Nah 4 golongan sudah ada di depan surga Ibu. Satu tadi apa? Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua orang yang menunaikan ibadah haji mabrur. Yang ketiga orang yang sedekah dengan ikhlas tanpa riya. 4 orang yang mati syahid. Nah 4 golongan ini pengen yang pertama kali berebut masuk pintu surga. Saya duluan, kata orang munggah haji. Kata orang yang berilmu, saya duluan. Kata orang sodako, saya duluan. Ribut, di pintu surga ribut Pak Puji. Bukan berebut PLT aja, di pintu surga pun PRT nanti ada perebutan pengen masuk surga. Nah di antaranya 4 golongan ini. Maka fayanza'ullahul malaikatal Jibril, Allah menurunkan malaikat Jibril untuk payah komo bainahum. Jibril urus itu manusia-manusia 4 golongan itu, rame aja di pintu surga, rame. Padahal nggak ada berkatnya tapi rame aja ya. Nggak ada berkatnya, rame di pintu surga. Allah Jibril datang, kata malaikat Jibril, yang pertama maju. Rame aja nih kayak anak-anak itu, rame kan, maju. Yang pertama ditanya adalah golongan orang yang menunaikan ibadah, yang melaksanakan di medan laga perang. Yang pertama kata malaikat Jibril, wahai golongan, wahai rombongan, apa alasanmu kamu pengen masuk surga duluan? Apa perbuatanmu ketika kamu di dunia dulu sehingga kamu pengen yang pertama masuk surga? Kata orang tersebut, wahai malaikat, saya selama hidup di dunia itu selalu melaksanakan perang jihad fisabilillah untuk meninggikan agama Allah, sehingga saya semua ini mati terbunuh oleh gerasan pedang orang-orang kafir. Makanya saya disebut syahid, yang mana syahid adalah pahalanya adalah surga. Makanya saya pengen duluan masuk surga. Nah malaikat Jibril nanya lagi, wahai golongan orang yang mati syahid, dari mana kamu tahu pahala orang mati syahid itu masuk surga? Ya, dari mana?
Malaikat Jibril, saya taunya dari kiai, dari ustaz di pengajian, barang siapa yang mati dalam peperangan maka pahalanya surga. Berarti kamu tahu pahala mati syahid di surga dari siapa? Dari kiai. Nah, jangan suul adab kamu, kata malaikat Jibril. Kamu tahu ilmu mati syahid aja dari kiai, kok kamu mentang-mentang sudah mati syahid pengen duluan? Kamu suul adab kepada kiai, maka kamu minggir, kiai dulu yang harus masuk surga. Nah, datang yang kedua, kata malaikat Jibril. Nih, kamu yang kedua, yang paling rame tadi, masuk. Ada apa malaikat? Amal apa yang kamu laksanakan sehingga kamu pengen yang pertama kali masuk surga? Malaikat, saya mah di dunia itu setiap tahun menunaikan ibadah haji. Hajinya haji mabrur. Haji mabrur, ya. Dananya dari mana? Ya, korupsi lah. Mana ada, kata malaikat, dana korupsi jadi haji jadi surga? Nggak ada, neraka. Tenang malaikat, itu mah bercanda. Orang yang munggah haji di pintu surga masih dibercandain malaikat Jibril. Malaikat Jibril gideg aja. Waduh, ini mah pelawak kayaknya ini. Nah, kata malaikat Jibril, lalu kamu dari mana tahu bahwa ibadah haji mabrur itu pahalanya masuk surga? Jelas dalilnya. Mana? Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Nah, itu kamu dari siapa taunya? Dari kiai. Suul adab kamu, minggir. Nah, minggir. Dipanggillah orang yang dermawan, yang ketiga berarti. Sini kamu. Ono opo kiai? Ono opo malaikat Jibril? Wah, ini orang Solo nih. Ada apa Jibril? Gerombongan ini, amal apa yang kamu perbuat sehingga kamu pengen pertama kali masuk surga? Wahai malaikat Jibril, ketika di dunia saya banyak harta. Udah, harta saya berikan ke anak yatim, saya berikan ke musola, saya berikan ke masjid, saya berikan ke fakir, saya berikan ke miskin. Semuanya lillahi ta'ala, enggak ada riya. Wah, hebat, kata malaikat Jibril. Lalu dari siapa kamu tahu bahwa pahala sodako itu masuk surga? Dari siapa, Pak? Dari kiai. Wah, kata malaikat Jibril, tahu gitu mah tadi enggak saya gini, udah kiai aja masuk duluan. Tenang, kata malaikat Jibril, tenang, nanti kiai kita panggil. Al alim alladzi amala bi ilmihi, dipanggil. Wahai orang yang ribut, amal apa yang kamu perbuat sehingga kamu pengen pertama kali masuk surga? Kata orang tersebut, malaikat Jibril, saya itu di dunia mesantren 15 tahun, ngajar ngaji 15 tahun, kawin umur 45 tahun, umur 47 saya mati, udah surga. rugi. Terus amal apa yang kamu perbuat? Saya mesantren mencari ilmu, tolabul ilmu 15 tahun, 20 tahun, lalu ilmu saya amalkan di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan tanpa dibayar. Boh, hebat kiai, pantesan miskin kiai ini. Gak pernah dibayar, Pak. Lalu apakah kamu tahu bahwa pahala ngaji, pahala mengajarkan ngaji itu masuk surga? Tahu. Banyak dalilnya. Jangan ditanya Pak Kiai, jangan ditanya Jibril. Kitab di saya 1 lemari. Mau dalil apa kamu? Wah, kalah Jibril, Pak. Tapi ini kiai masih tawadu, Pak. Kata malaikat Jibril, udah, berarti sampean yang masuk duluan ke surga. Kata itu orang kata kiai tersebut, enggak Pak, enggak malaikat Jibril. Lah kenapa? Kan kamu semuanya, mulai dari orang yang syahid, yang munggah haji, yang sodako, semuanya ilmunya itu dari kamu taunya, sehingga mereka melaksanakan amalnya. Kata orang alim tersebut masih tawadu nih, saya enggak mau masuk duluan. Kenapa? Karena ketika saya mondok, ketika saya mesantren, ketika saya mencari ilmu, orang yang memberikan nafkah, orang yang memberikan biaya kepada saya, itulah orang dermawan. Tuh, orang dermawan, kata Jibril. Ya, berarti bukan kamu sendiri. Bukan, mana ada Jibril, saya di dunia itu usaha lah, saya ngaji. Mana ada waktu buat usaha? Lalu biayanya di mana? Ya itu tadi, dari orang yang dermawan. Nah, maka kata malaikat Jibril, berarti kamu orang yang dermawan, orang yang ahli sodakoh, silahkan masuk surga duluan.
Allahu Karim. Ternyata dari perdebatan tersebut bisa kita simpulkan orang dermawan adalah orang yang pertama kali masuk surga. Kenapa? Karena membiayai orang-orang yang ngaji. Tuh. Makanya jangan pelit Pak ke orang yang mengajarkan ngaji. Ya. Walaupun 1.000, 2.000 itu kecil. Gak cukup satu bungkus. Mondok berapa tahun? 15 tahun. Siang malam nyoret autawe iku ribet. Ketika giliran datang ke masyarakat, punten Pak Ustadz, budak ngaji ya. Terima kasih ya. Iya terima kasih, tapi dalam hati enak gitu. Tapi bukan seperti itu urusannya, itu urusan batin. Nah, termasuk dengan panitia di sini nih. Punya cerita Pak Puji, punya cerita, dengerin. Kemarin saya kan habis ngeriung ceritanya Pak. Habis ngeriung. Nah, pulang jam 9:30. Begitu saya datang ke rumah, Assalamualaikum, salam. Biasanya kan istri begitu datang kan senyum kan, smile gitu. Ini mah enggak, manyun aja. Wah, urusannya ribut ini mah nih. Ribut. Oh, nutupin pintu, jeleger. Wah, bener ribut ini. Gak ngomong gak apa ke saya, gak nanya gak apa, diam aja. Setelah sekitar setengah jam baru istri nanya, dari mana? Wah, saya juga sama Pak, di rumah juga sama, ngepel. Dari mana kata si saya? Wah, dari mana? Habis ngeriung. Bohong. Pasti dari yang muda ya. Bohong. Marah Pak istri saya, marah, ribut gede-gedean sama istri saya. Benar, saya itu habis ngeriung. Siapa saksinya? Tuh Pak Pujiana saksinya. Coba tanya kalau gak percaya. Saya habis ngeriung. Kata istri saya, bukan masalah saksi-saksi. Biasanya kalau habis ngeriung itu suka bawa berkat. Lah ini mah enggak, berarti bohong. Wah, gimana saya mau buktikannya kan? Mungkin orang yang hajat lupa ngasih berkat ke saya. Makanya saya ribut sama istri saya. Nah, malam hari ini daripada saya ribut sama istri saya di rumah, nanti mendingan ribut sama panitia di sini. Ayo panitia. Aduh, daripada urusannya ribut panjang. Tenang Pak Puji, kadangnya Pak Puji. Aduh, susah urusannya berkat mah. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sodakoh hak milik kita, yang nanti hak milik kita ini menentukan surga dan neraka, supaya hak milik kita tadi bisa ditasarufkan menuju amal soleh dan ujung-ujungnya masuk surga. Maka dengan sodakoh inilah insyaallah kita akan menuju surga melalui amal sodakoh. Amal yang pertama kali dihisab solat, tapi amal yang pertama kali masuk surga adalah orang yang bersedekah. Nah, tapi sedekah itu kan lebih utama dengan harta. Supaya apa? Supaya orang-orang yang menerima harta kita itu menjadi bahagia. Nah, dengan kebahagiaan inilah ketulusan dari hati kita diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan penuh senyum. Maka insya Allah penerima 1.000, 2.000 insya Allah akan merasa bahagia. Berarti sodakohnya keterima. Tapi sodakoh itu saya mah gak punya duit. Sodakoh itu saya mah miskin tapi gak punya duit. Tenang Pak, tenang. Ada amalan yang hebat. Ketika kita pengen bersedekah tapi nggak punya duit, pengen mendapatkan pahala yang lebih hebat daripada gunung, pengen pertama kali orang masuk surga dengan sedekah tapi harta nggak punya. Nah, maka di sini bisa kita amalkan bersama-sama melalui kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Les As-Samarqand, mengatakan barang siapa yang mendawamkan 4 perkara ini, maka otomatis selama hidupnya dia nggak akan pernah miskin. Mau nggak? 4 perkara nggak akan miskin selama hidup. Mau diamalkan nggak? Nah, mau. Nah, yang pertama, supaya hidup ibu, supaya hidup bapak berkah, rezeki melimpah, rumah tangga sakinah mawadah, insya Allah nyandung. 4 perkara ini bisa diamalkan. Yang pertama, kata Abu Les As-Samarqand, yaitu yang pertama adalah dawamus sodakoh. Nah, dawam sodakoh, ketika kita dawam sodakoh, istiqomah sodakoh, insya Allah rezeki kita akan selamanya mengalir laksana air di sungai. Tuh, dawam sodakoh. Satu. Yang kedua, dawamus silaturahmi. 2 tuh. Orang yang mendawamkan silaturahmi, hadirin, itu rezekinya nggak akan putus. Tapi niat silaturahminya benar-benar lillahi ta'ala. Bisa kita ambil contoh. Bapak datang ke rumah silaturahmi, bawa anak 4-4-nya bawa bapak,
bawa semua Pak bat-batnya. Kata yang punya rumah, alhamdulillah kedatangan tamu, bahagia sekali. Berarti datangnya tamu, masuknya tamu, berarti masuknya rahmat. Ketika tamu pulang, berarti seluruh dosa yang punya rumah itu dihapus. Kan hebat silaturahmi kan? Nah, Bapak datang ke rumah, alhamdulillah silaturahmi, datang ke sini dengan bla 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 bla. Pulangnya Bapak dikasih duit sama anak-anak yang empat-empatnya, 50.000, 50.000, 5.000, jadi 200. Bapak 100.000 buat beli rokok, berarti dapat 300.000. Alhamdulillah, silaturahmi. Nah, bapaknya mikir besok hari, besok saya kirian ke siapa ya? Silaturahmi. Saya bawa anak nih 5 sekarang yang kecil, datang ke rumah Anu, bener, datang biasa basa-basi, dapat 500.000. Alhamdulillah, nih berkah silaturahmi. Hari yang ketiga, siapa lagi ya yang belum datanginnya? Oh, si Anu tuh pengusaha telur, datangin. Datang anaknya 9 dibawa semua. Wow, datang ke rumah. Assalamualaikum, salam. Anaknya 9 Pak, anaknya 9. Itu air 2 dus habis. Wow, makanan 5 toples habis semua. Kata saya, wah ini bukan silaturahmi, mah garong. Garong. Nah, ketika silaturahmi seperti itu, datang kita ke rumah kiai, datang ke rumah ustadz meminta berkah, insya Allah keberkahan terus datang. Nah, ini rizki terus mengalir, maka dengan dawamu sodakoh, insya Allah rizki akan terus mengalir, insya Allah. 2 tuh. Yang ketiga, dawam wudu. Nah, ini yang susah. Ketika kita wudu hanya dibawa ke masjid, ke musola untuk melaksanakan sholat. Coba mulai dari sekarang, wudu kita bawa kemana-mana. Bila perlu bawa ember Pak, batal wudu lagi, bawa lagi. Ketika orang nanya, Pak ngapain bawa ember? Mau nyiram kamu, siram aja Pak, berisik. Nah, coba datangkan wudu ke setiap kita aktivitas. Coba dawamkan wudu. Ketika kita mendawamkan wudu, batal wudu lagi. Nah, maka ini insya Allah coba aja, jangan lama-lama, 10 hari aja dawam wudu. Maka insya Allah rizki akan terus bertambah. Alhamdulillah, dawam wudu. Yang terakhir yaitu dawam mendoakan orang tua. Nah, tadi ketika kita selalu istiqomah mendoakan orang tua di setiap waktu sholat, maka ini insya Allah rezeki kita akan terus mengalir laksana seperti air di kolam atau di wahangan. Wih, luar biasa pokoknya, wahangan lah, naon pokoknya mah, wahangan di sungai, seperti sungai mengalir terus. Ketika ada musibah kita selamat, ketika orang lain kesulitan kita mah selamat. Nah, ini sebuah rezeki yang Allah berikan berkah. Kenapa? Selalu dawam mendoakan orang tua. Bahkan sebaliknya, ketika kita pelit terhadap, jangankan sedekah kepada tetangga, kepada fakir miskin, kita pelit mendoakan orang tua sekali sehari aja, otomatis rezeki kita akan tertahan. Inilah tadi kisahnya saya di awal ceritakan, di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an, pengusaha tapi enggak berkah. Karena kenapa? Karena terhalang, tidak pernah mendoakan orang tua. Nah, inilah 4 perkara malam hari ini kita ambil, insya Allah kita dawamkan, insya Allah kita diberikan kesehatan, keselamatan, rizki yang berkah. Tadi apa satu? Dawamus sodakoh, dawamus silaturahmi, terus dawam wudu, dan dawam mendoakan orang tua. Insya Allah rezeki kita selamanya akan berkah. Ketika itu berkah rezeki kita salurkan, tasarrufkan hak milik kita menuju surganya Allah dengan apa? Menyantuni anak yatim, sodakoh kepada fakir miskin. Insya Allah hidup kita berkah, rizki kita lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah sekitar jam setengah 10 lebih 10 menit dan berkat pun takut keburu hasem di dalam, maka malam hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan orang-orang yang ahli sedekah, dan insya Allah meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.